Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Samsung A13 atau kodenya SMA135F. Samsung A13 itu ada dua macam, ada yang masih 4G, ada yang sudah 5G. Untuk yang saya kerjakan ini dengan kode SMA135F atau yang 4G. HP kesini masuk dalam keadaan mati total dan katanya sudah dibawa ke tempat servis dan sudah diserviskan berapa bulan mas? 3 bulan. 3 bulan nginep di tempat servis, tapi ketika diambil ternyata katanya tidak jadi dan katanya IMMC-nya yang rusak. Keterangan dari tempat servisnya adalah seperti itu. Ini kondisi back cover sudah dibongkar. Coba ini akan kita hubungkan ke pengecasan. Kita hubungkan ke pengecasan, kita lihat konsumsi arus pengecasannya di nomor 6 ini ada 0,8, 1,3 ampere, 1,2 ampere. Tapi HP-nya tidak menyala dan mesin terasa panas ya. Oh, ampernya kembali ke 00. Mesinnya panas, ampernya kembali 0, HP-nya tetap tidak menyala. Kita coba tekan tombol power. Tombol powernya menggunakan merangkap sebagai fingerprint ya. Kita pasang dulu ini. Kita tekan tombol power juga tidak ada respon apapun ya. Oke, langsung saja kita cek unitnya. Dan kita cek mesin bagian bawah, bagian CPU-nya sudah dilepas ya. Penutup CPU-nya sudah dilepas. Kita lihat kondisinya sudah banyak fluk. Oh iya, ini jelas sekali ini bekas fluk. Kemungkinan ini bekas dipanasi. Ada sesuatu yang membuat saya cukup terkejut ini ya. Ini yang biasanya membuat kerusakan menjadi semakin parah adalah ini. Di sini kita lihat ada bola timah. Biasanya bola timah berada di sini tuh berasal dari bawah IC CPU. Artinya ini ada kemungkinan IC CPU-nya dipanaskan sampai meletup bola timahnya sampai keluar ke tepian seperti ini. Kalau kita lihat ini fisiknya bekas dikasih fluk kemudian dipanasi dan kita lihat di sini ada bola timah. Ini seperti bola timah yang meletup dari bawah IC CPU. Oke, sekarang coba akan kita hubungkan dengan power supply seperti apa konsumsi arusnya. Ini konslet, coba kita balik dan ini tidak konslet ya. Berarti kalau kita hubungkan ke power supply dia langsung mati, itu terkadang kita terbalik memasang kabel power supply-nya ya. Sekarang kita coba tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada konsumsi arus tapi kejang-kejang. Coba ini kita lepas, nggak ada konsumsi arus, kita tekan lagi. Ya, ini konsumsi arusnya kejang-kejang. Konsumsi arus kejang-kejang seperti ini biasanya permasalahan sudah berasal dari IC CPU. IC CPU-nya konslet. Baik itu IC-nya yang konslet ataupun pin IC CPU yang konslet. Oke, sudah ada indikasi mengenai kondisi unit. Indikasinya adalah CPU-nya sudah konslet. Konslet CPU ini bisa disebabkan IC-nya yang rusak atau pin CPU yang bergandengan karena bekas dipanaskan ya. Langsung saja kita akan coba bongkar mesinnya. Ini akan kita lepas kalengnya. Ini dia kondisi kaleng IC CPU sudah kita singkirkan. Kita akan melepas IC CPU-nya. Jadi ini untuk IC CPU-nya ini ada lemnya sebenarnya ya. Ini sudah nggak begitu jelas karena sudah banyak fluk. Kita akan coba bersihkan lem yang berada di tepian dengan panas 230, anginnya 100. Kita akan kerik perlahan. Oh ya, tidak lupa ini untuk area IMMC kita tutup dengan lakban anti panas seperti ini ya. Kita lanjutkan pengangkatan IC CPU. Kita akan coba congkel IC CPU. Kita gunakan pencongkel dari sebelah sini ya. Nanti akan kita angkat IC CPU-nya. Kita coba kasih fluk di atas IC CPU supaya harapannya IC-nya tidak begitu kepanasan ya. Kita siapkan blower, settingan panasnya 330, anginnya 40. Akan kita angkat perlahan. Jika panas dirasa sudah mulai merata, kita coba naikkan suhunya menjadi 375. Ini dia IC CPU-nya sudah berhasil kita angkat ya. Kita akan bersihkan dulu ini PCB-nya. Kita gunakan solder, panasnya 400, geserkan secara perlahan ya.
Ini dia pembersihan IC CPU sudah selesai kita lakukan. Akan kita lanjutkan dengan pencetakan IC CPU. Ini dia cetakan IC-nya, kita punya Exynos 850. Ini dia pencetakan IC sudah selesai kita lakukan. Akan kita lanjutkan dengan pemasangan IC, namun kita harus melihat titiknya ya. Titiknya adalah seperti ini, tidak boleh kebalik. Seperti ini arah pemasangan IC CPU-nya. Ini sudah sesuai. Kita siapkan blower, panasnya 330, anginnya 40. Kita blower perlahan. Pemasangan IC CPU sudah selesai kita lakukan. Kita coba dinginkan dulu ini mesinnya. Berikutnya akan coba kita hubungkan kembali mesin ke power supply, apakah dia masih konslet atau tidak ya. Kita hubungkan tanpa menekan tombol power, dia tidak konslet. Sekarang kita tekan tombol powernya, kita gunakan ini tombol powernya. Kita tekan tombol power, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia masih tetap konslet. Wow, masih tetap kejang-kejang seperti ini ya. Kita sudah lakukan rebaling CPU, tapi dia tetap konsumsi arusnya short after power. Kita akan lanjutkan, kita angkat juga IC eMMC. Barangkali IC eMMC juga kepanasan, kita tidak tahu ya. Di sini saya akan melakukan pengukuran terhadap area sekitar eMMC ya. Karena Samsung A13 itu sering bermasalah di kapasitor sebelah sini. Saya sering mengalami beberapa kali kasus Samsung A13 itu mati karena konslet kapasitor di dekat eMMC. Kita coba lihat kapasitor yang kita maksud. Kapasitor yang di sini ya, ini sering sekali bermasalah. Sekarang akan coba kita cek, kita ukur. Ya, hambatannya 0,0 ohm ya. Sangat mendekati short ya, 0,01. Jadi ini juga ada masalah di sini. Kita akan coba lakukan suntik tegangan untuk mencari tahu kapasitor yang konslet yang mana. Kita suntik tegangan dengan settingan 1,2 volt ya. Kita lihat bersama apakah ada komponen yang panas. Dan ya, terlihat kapasitornya mengeluarkan asap. Ini dia tadi kapasitor yang mengeluarkan asap. Kita akan congkel. Di sini tidak kita ganti dulu ya, karena ini posisinya agak susah, sangat berdekatan dengan IC eMMC. Jadi cukup kita lepas saja dulu, kemudian kita lakukan pengukuran lagi terhadap jalur yang tadi konslet. Kita ukur lagi, sudah ada hambatan 0,2, berarti memang benar kapasitor tadi penyebab konsletnya. Sekarang akan saya coba hubungkan ke power supply lagi, apakah dia masih konslet setelah on atau tidak. Kita tekan tombol power, bismillahirrahmanirrahim. Dia sepertinya sudah tidak konslet ya, dia naik turun, ada harapan ini. Sekarang coba kita rangkai mesin ke perangkat. Kenapa saya langsung fokus ke kapasitor yang tadi? Karena memang jujur pengalaman di lapangan saya sering menemui kasus Samsung A13 konslet di kapasitor tersebut. Sudah beberapa kali kasus itu sama persis kapasitor penyebab konsletnya ya. Makanya saya setelah rebaling CPU saya fokus ke kapasitor yang berada di dekat eMMC. Kita hubungkan pengecasan, ada konsumsi arus 1,6, namun HP-nya masih belum menyala. Waduh, oh muncul pengecasan tapi kok kurang cerah ya LCD-nya. Yang pasti sudah ada muncul pengecasan logo baterai ya. Kita tunggu, mungkin dia kehabisan baterai. Mungkin ada yang beranggapan harusnya tidak perlu lakukan rebaling CPU. Mungkin ada yang beranggapan demikian ya. Akan tetapi kenapa saya fokus rebaling CPU, karena terlihat tadi ada letupan timah berada di dekat CPU. Itu indikasi timah di kaki CPU itu sudah ada yang meletup. Makanya langkah awal yang saya lakukan adalah rebaling CPU. Dan setelah saya rebaling CPU, konsumsi arusnya masih short after power. Jadi short after power itu kan bisa terjadi pada jalur eMMC, pada IC CPU, jalur CPU. Bahkan eMMC konslet juga menyebabkan short after power. Nah, setelah saya lakukan rebaling CPU ini, dia konslet, saya cek kapasitor yang ini. Nah, ini sebenarnya bukan feeling saya yang bagus, tapi karena saya sudah sering mengerjakan Samsung A13 itu paling sering bermasalah kapasitor ini. Beberapa kali kasus
Sama, penyebab konsletnya adalah kapasitor yang berada di sini. Makanya apabila ada teman-teman yang melakukan perbaikan Samsung A13, alangkah lebih baiknya ukur kapasitor ini terlebih dahulu. Biasanya itu konslet, buang dia bisa nyala. Sekali lagi kenapa saya fokus reballing CPU, karena sudah dipanasi ada timah yang meletup. Ini HP-nya tadi sudah terlihat menyala. Kita pasang ini ya, tombol powernya agak susah terpisah dengan fingerprint. Ada persentase 91%, LCD-nya agak sedikit berbayang apa gimana nih. Kita akan coba nyalakan HP-nya, kita tekan tombol power, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia muncul logo Samsung Galaxy. Waduh, ini udah nyala ya. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu atau tidak. Dan alhamdulillah dia bisa sampai ke menu. Waduh, ada pinnya mas. Dan dia sudah bisa sampai ke menu, tapi ada pinnya ya. Jadi saya belum bisa mengecek keseluruhan fungsi. Yang pasti dia sudah bisa nyala sampai ke menu. Kesimpulannya adalah HP ini pernah masuk servisan, katanya 3,5 bulan, tapi hasilnya belum berhasil. Akhirnya diambil, dibawa ke tempat saya. Saya cek, ternyata IC CPU bekas dipanaskan ya. Kemudian saya cek konsumsi arusnya, dia short after power. Jadi short after power artinya short setelah ditekan on. Kalau short sebelum ditekan on itu berarti short jalur VBAT ya. Kalau ini short after power. Kemudian saya putuskan reballing CPU karena terlihat timah CPU meletup. Setelah saya reballing ternyata masih tetap short after power. Berikutnya kita cek kapasitornya, ada yang konslet jalur eMMC. Setelah kita lepas kapasitor yang konslet, jalurnya kembali aktif, kemudian HP-nya bisa menyala sampai ke menu. Kenapa saya tidak ganti kapasitornya? Karena posisinya agak susah, berada di dekat eMMC ya. Khawatirnya kita blower malah eMMC-nya kepanasan kembali jadi masalah ya. Sehingga kita putuskan kita tidak ganti kapasitornya. Jadi bagi rekan-rekan yang mengalami kasus HP mati total Samsung A13, saran saya adalah coba cek kapasitor ini terlebih dahulu. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.